Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah detik-detik wafatnya Rasulullah ini sangatlah sedih, bahkan sampai meneteskan air mata. Mari saya ajak teman-teman untuk mendengarkan kisah lengkapnya. Tonton kisah ini hingga selesai untuk mengetahui bagaimana akhir dari kisah ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Pada hari Senin 1 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, turunlah engkau. Jemputlah kekasihku yaitu Muhammad. Cabutlah nyawanya dengan catatan, tanya dulu jika dia sudah mau maka lakukan tugasmu. Tapi jika dia belum mau, tunda tugasmu sampai dia mau, bawalah 3 malaikat ikut menyertaimu, Mikail, Israel, dan Israel. Maka turunlah mereka para malaikat di langit-langit ke-7, mereka masih berempat. Langit ke-6 mereka masih juga berempat. Kemudian sampai di langit pertama, malaikat Jibril berkata, "Wahai malaikat pencabut nyawa, engkau sajalah yang turun ke dunia. Saya tidak tega menemanimu dan melihat engkau mencabut rohnya Muhammad." Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, "Jibril, kenapa engkau tidak mau turun menyertai kami? Bukankah selama ini engkau yang menyertai Rasulullah? Bukankah selama ini engkau yang menemui Rasulullah? Kami tidak pernah menemui Rasulullah, turunlah bersama kami." Jibril berkata, "Maafkan saya betul-betul tidak mampu melihat engkau mencabut rohnya Rasulullah." Maka turunlah ketiga malaikat itu, lalu ketiga malaikat itu mengetuk pintu rumah Rasulullah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Kemudian Nabi dalam rumah menjawabnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian Fatimah membuka pintu dan ternyata tidak ada orang di depan pintu. Lalu Rasulullah berkata, "Mereka sudah ada di samping saya." Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, "Wahai Muhammad, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut rohmu. Menurutmu bagaimana?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai malaikat, 24 nabi dan rasul senior saya, 24 nabi dan rasul pendahulu saya. Setelah mereka melaksanakan tugas mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini saya siap menghadap, tapi saya lihat ini ada keanehan." "Apa wahai Rasulullah? Mana malaikat Jibril? Kenapa dia tidak ada di antara kalian? Mana sahabat saya, mana Jibril?" Malaikat pencabut nyawa pun berkata, "Jibril menunggu di atas langit, dia tidak datang untuk menyertai kami." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Panggillah dia kemari, ada perkara yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Jibril. Setelah itu saya siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka naiklah malaikat pencabut nyawa ke langit dan berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, engkau dicari oleh sahabatmu. Turunlah engkau menyertai kami." Maka malaikat Jibril pun turun, kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kalau hari ini aku harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya berita gembira, tolong perdengarkan saya kalimat yang nikmat di telinga saya." Lalu malaikat Jibril bersabda, "Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan antri untuk menyambut rohmu, ya Muhammad. Apalagi wahai malaikat Jibril. Ya Muhammad, seluruh Nabi 24 haram masuk surga sebelum kau lebih dulu, meskipun engkau Nabi paling terakhir. Tapi Allah memberikan garansi dan jaminan haram bagi seluruh Nabi dan Rasul masuk ke dalam surga sebelum engkau lebih dulu ya Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan, "Alhamdulillah, apalagi ya Jibril. Wahai Muhammad, jika engkau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu." Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Alhamdulillah, tapi ya Jibril, itu kan saya, itu diri saya. Ya Jibril, saya tidak cemas soal diri saya tidak ragu soal diri saya. Yang saya cemaskan umatku ya Jibril. Bagaimana umatku sepeninggal aku kelak?" Subhanallah, Nabi tidak mencemaskan anaknya, Nabi tidak mencemaskan istri beliau, Nabi tidak mencemaskan keluarga beliau. Yang beliau cemaskan kita umatnya. Malaikat Jibril lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu wahai Muhammad, tunggulah sehingga saya kembali." Kemudian malaikat Jibril naik ke langit menghadap dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa saat malaikat Jibril datang kembali dan berkata, "Wahai Muhammad, aku telah mendapat berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah mereka, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, mereka akan selamat dunia sampai di akhirat.
Mendengar itu Rasulullah lalu tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wahai malaikat pencabut nyawa, silakan laksanakan tugasmu." Kemudian malaikat Jibril mundur, lalu majulah malaikat pencabut nyawa untuk melaksanakan tugasnya dan berkata, "Ya Muhammad, maafkan saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Nabi bersabda, "Laksanakan tugasmu. Saya pun sudah siap melakukannya." Maka keluarlah rohnya Rasulullah perlahan meninggalkan telapak kaki Rasulullah. Telapak kaki Rasulullah menggigil naik ke atas betis Rasulullah, naik ke paha Rasulullah, sampai ke perut bercucuran keringat Rasulullah. Keluar keringat Rasulullah di wajah Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril berpaling. Nabi lalu bersabda, "Wahai malaikat Jibril, mengapa engkau palingkan mukamu? Apakah engkau jijik melihatku? Apa engkau jijik melihat wajahku?" Kemudian malaikat Jibril bersabda, "Ya Muhammad, ketahuilah demi Allah yang menguasai segala-galanya. Tidak aku jijik melihat mukamu, wahai Muhammad. Aku tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Aku tidak mampu melihat engkau menghadapi sakaratul maut." Nabi Muhammad kemudian bersabda, "Ya Jibril, ketahuilah, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, betapa sakitnya sakaratul maut ini, tapi aku mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Bebankan seluruh sakitnya sakaratul maut ini, bebankan seluruh sakitnya sakaratul maut ini hanya kepadaku. Janganlah engkau berikan kepada umatku. Ya Allah, begitulah cintanya Rasulullah kepada kita." Kemudian perlahan sampai ke tenggorokan roh Rasulullah. Habis menggigil seluruh badan Rasulullah, ditinggal rohnya. Lalu di penghujung bibir beliau mengucapkan, "Peliharalah solat kalian, pelihara solat kalian, pelihara solat kalian." Yang kedua, Rasulullah berpesan, "Pelihara wanita di antara kalian, pelihara anak-anak gadis kalian, pelihara istri-istri kalian." Dan yang terakhir beliau ucapkan, tidak satupun keluarga yang diucapkan, beliau tidak mengucapkan Khadijah. Beliau tidak mengucapkan Aisyah. Beliau tidak mengucapkan Hasan, Hussein. Siapa yang diucapkan Rasulullah? Umati, umati, umati. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk selama-lamanya. Hebohlah Mekah, berduka seluruh kota Mekah. Abu Bakar menggigil, sahabat yang lain meneteskan air mata. Hanya satu sahabat yang tidak mau menerima kenyataan adalah Umar bin Khattab. Lalu ketika orang-orang berkata, "Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah telah menghadap kepada Allah," heboh satu kota Mekah. Umar bin Khattab marah, dia cambuk, dia tarik pedangnya dan berkata, "Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka aku akan tebas batang lehernya." Umar tidak mampu menerima kenyataan bahwa Rasulullah akan berpisah dengannya, dan Umar mengamuk, "Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, dia akan tebas batang leher mereka." Lalu tampil Abu Bakar Siddiq berdiri di depan rumah Rasulullah dan berkata, "Siapa yang menyembah Muhammad? Sesungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya. Tapi siapa yang menghadap menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Allah akan abadi selama-lamanya." Mendengar itu luluh seluruh badan Umar, dia jatuh sempoyongan tidak mampu berdiri. Begitu menyadari Rasulullah telah meninggalkannya, begitulah para sahabat yang mencintai Rasulullah. Dan seperti itulah kisah detik-detik wafatnya Rasulullah. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita umatnya? Apakah sebanding dengan kita mencintai Rasulullah? Coba tanyakan hati kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa kita belajar untuk memperbaiki diri agar menjadi yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih sudah menonton kisah ini hingga selesai. Sampai jumpa di cerita berikutnya.